Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Lentera Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linear dan echelon baris. Nah, pembahasan ini untuk mata kuliah aljabar linear dan analisa vektor. Nah, yuk langsung kita simak penjelasan dari sistem persamaan linear dan echelon baris. Oke, sebelum kita memasuki tentang perhitungan persamaan linear, kita harus tahu dulu bentuk umum persamaan linear. Nah, di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk persamaan linear, yang kedua adalah bentuk umum persamaan linear n variabel. Nah, kita lihat ya bedanya. Di sini bentuk persamaan linear. Nah, di sini adalah persamaan linear dua variabel. Variabel yang pertama adalah variabel X dan yang kedua adalah variabel Y. Nah, kemudian A1 di sini sebagai koefisien dari variabel X dan A2 di sini adalah koefisien dari variabel Y. Kemudian B ini adalah sebuah konstanta. Nah, ini disebut dengan persamaan linear. Nah, bagaimana kalau variabelnya itu lebih dari 2? Bisa. Nah, itu bisa kita sebut sebagai bentuk umum persamaan linear. Nah, kita lihat bentuk umumnya dari persamaan linear n variabel, artinya banyak variabel. Nah, variabelnya itu tidak bisa dibatasi ya, bisa n variabel. Nah, di sini saya tulis ada A1X1 ditambah A2X2 sampai AN/Xn sama dengan B. Artinya di sini variabelnya itu ada banyaknya n. Ya, maka A1 di sini adalah sebagai koefisien dari X1 dan A2 sebagai koefisien dari variabel X2 dan AN adalah koefisien dari variabel Xn. Nah, ini juga bisa menggunakan X, Y, Z atau dan yang lainnya. Ya. Nah, di sini B-nya adalah sebuah konstanta. Nah, berikutnya adalah sistem persamaan linear. Nah, bagaimana kalau sistem persamaan linear? Nah, kita lihat di sini. Kalau sistem persamaan linear itu adalah kumpulan dari beberapa persamaan linear, disebut dengan sistem persamaan linear. Di sini ada beberapa persamaan. Ini adalah persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, untuk yang ini adalah persamaan ke M ya, karena di sini konstantanya adalah konstanta ke M. Artinya ini tidak terbatas. Nah, di sini kita lihat ada berapa variabel, yaitu ada n variabel, yaitu dari variabel X1, variabel X2, sampai variabel Xn. Nah, kemudian penulisan koefisiennya di sini A11, artinya koefisien pada persamaan pertama untuk variabel yang pertama. Kemudian kalau A12 ini adalah koefisien pada persamaan pertama untuk variabel yang kedua. Nah, untuk yang A1n ini adalah koefisien pada persamaan pertama untuk variabel ke n. Nah, berikutnya A21 ini adalah koefisien persamaan kedua untuk variabel yang pertama. Nah, begitupun seterusnya. Nah, sistem persamaan linear ini juga bisa ditulis dalam bentuk yang lain. Nah, kita lihat, yaitu bisa ditulis dalam bentuk matriks. Nah, kita lihat A11 tadi adalah koefisien dari persamaan pertama pada variabel yang pertama. Maka posisinya dia ada pada baris pertama, ya. Ini baris pertama dan kolom pertama. Kemudian ini adalah kolom yang kedua sampai kolom ke N. Nah, untuk yang B1, B2 sampai Bm ini adalah konstanta. Nah, untuk yang A21 ini, karena tadi letaknya ada di persamaan yang kedua dengan variabel yang pertama,
maka di sini disebut dengan baris yang kedua kolom 1, makanya ditulisnya A21. Ini A22 berarti koefisien pada baris kedua kolom kedua, dan yang A2N ini adalah koefisien pada baris kedua kolom ke N. Nah, begitupun seterusnya sampai AMN, artinya koefisien pada baris ke M dan kolom ke N. Ya, artinya ini matriks M kali N. Nah, ini dari sistem persamaan linear dibentuk dalam matriks. Jadi yang diambil itu hanya koefisiennya saja, untuk variabel tidak usah diletakkan dalam bentuk matriks. Nah, sekarang kita akan bahas tentang matriks echelon. Nah, apa ini matriks echelon? Nah, kita lihat matriks echelon atau bentuk echelon baris, ya, bentuk echelon baris adalah matriks yang memiliki satu utama. Nah, ini ya, satu utama pada setiap baris. Ya, setiap barisnya itu punya satu utama, kecuali baris yang seluruhnya 0. Jadi, kalau baris yang seluruhnya 0 itu tidak memiliki satu utama. Nah, matriks echelon itu yang setiap barisnya itu memiliki satu utama. Nah, tadi sudah tahu bahwa kalau baris itu dia posisinya ke kanan, dan kalau kolom itu posisinya ke bawah. Ya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih bentuk matriks echelon itu. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini ada matriks ordonya 3 kali 3. Nah, di sini ada 3 baris. Barisnya itu ada 3, ini ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, sekarang kolomnya. Kalau kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Maka disebut dengan matriks ordo 3 kali 3. Berarti yang ini bisa disebut dengan baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Yang ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Nah, sekarang matriks echelon itu adalah matriks yang memiliki satu utama pada setiap baris, berarti fokus ke baris. Nah, kalau baris kan yang ke kanan ini. Nah, kita lihat nih, apakah di baris ini punya satu utama? Ada, yaitu yang ini ya. Nah, ini yang satu ini ya, ini disebut dengan satu utama pada baris pertama. Nah, sekarang yang baris yang kedua, apakah dia punya satu utama? Punya, yaitu ada di kolom yang kedua. Ini adalah satu utamanya pada baris yang kedua. Kemudian baris yang ketiga, apakah dia punya satu utama? Punya, yaitu ada di kolom ketiga yang ini. Ya, ini adalah satu utama. Nah, kemudian yang tanda-tanda bintang ini adalah bilangan berapapun ya. Boleh bilangan berapapun, yang penting bilangan real. Nah, kemudian apakah di sini ada baris yang seluruhnya 0? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti setiap baris di sini memiliki satu utama. Oke, nah sekarang kita lihat matriks yang berikutnya. Nah, di sini ada berapa baris, yaitu baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Kolomnya adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Berarti matriks ini berordo 4 kali 4. Nah, sekarang kita lihat apakah di baris 1 ini memiliki satu utama, yaitu di kolom 1. Nah, kemudian apakah di baris 2 ini memiliki satu utama? Punya, yaitu adanya yang di kolom 3. Karena di kolom 2 ini di sininya 0, berarti ini bukan satu utama, maka ambil yang lebih ke kanan. Maka ini adalah satu utama untuk baris yang kedua, ada di kolom ketiga. Nah, sekarang baris ketiga, apakah punya satu utama? Punya, yaitu ada di kolom keempat.
Nah, baris keempat ini tidak memiliki satu utama. Kenapa? Karena seluruhnya ini adalah 0. Karena tadi ada pengecualian, yaitu baris yang seluruhnya 0 itu tidak memiliki satu utama. Nah, ini adalah baris yang semuanya ini nilainya adalah 0, jadi tidak memiliki satu utama. Gitu. Oke, nah kita lihat lagi bentuk yang lain. Nah, di sini ada berapa baris? Ini B1, B2, B3, dan B4. Kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Artinya ini adalah 4 dikali 5. Ya, ini metrik ordo 4 kali 5. Nah, sekarang kita cek apakah setiap baris ini memiliki satu utama. Baris 1 adanya di mana? Yaitu ada di C2 atau kolom yang kedua. Baris yang kedua ada juga ada di kolom keempat. Nah, baris ketiga dan keempat ini tidak memiliki satu utama karena ini adalah seluruhnya adalah 0. Nah, gini ya. Kalau yang semuanya 0 itu tidak perlu memiliki satu utama. Tapi kalau yang tidak seluruhnya 0, jika memiliki satu utama, maka metrik tersebut disebut dengan metrik echelon baris. Oke, untuk sifat-sifat metrik echelon barisnya akan saya bahas di video berikutnya. Demikian materi kali ini, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.